Halo guys, cek energi seseorang yang saat ini ada dalam perasaanmu. Oke, itu adalah energi seseorang yang saat ini ya ada dalam pikiranmu. Kita lihat bagaimana saat ini kondisinya seseorang yang berdiling dengan kamu. Oke, ini cukup menggembirakan ya tentang energi terupdate seseorang yang mungkin saat ini kalian juga lagi memikirkan dia ya. Kita lihat seperti apa, dan ini adalah untuk pembacaan yang pertama di kartu Ten of Cups ya. Di Ten of Cups ini energi seseorang yang saat ini dia punya perasaan sayang sama kamu ya. Ya, dia punya perasaan cinta sama kamu. Jadi energinya seperti ini. Disclaimer ya guys ya, ini merupakan pembacaan general ya, bukan personal. Jadi ambil yang baiknya, buang yang tidak sesuai ya. Jadi mohon dukungannya dengan selalu ingat dengan panduan bahwa pembacaan ini sifatnya general reading, oke? Secara energi seseorang ini ada keinginan gitu ya. Aku melihatnya ya, dia ini seperti kayak bahagia gitu sama kamu. Secara energi ya, dia bahagia banget sama kamu. Dan dari kartu ini adanya kekuatan di dalam jiwanya ya, di dalam jiwanya dia ini seakan-akan dia itu memiliki suatu keinginan atau harapan ya, bisa terus bahagia sama kamu. Dan dia ngeyakinin dirinya nih kalau memang betul-betul sangat bahagia nih sama kamu nih ya, banyak mendapatkan kasih sayang, perhatian gitu ya, dan bentuk ini yang dia butuhkan sejak dahulu, mungkin sebelum sama kamu atau belum bertemu dengan sosok kamu. Dia memang menginginkan seseorang yang ideal seperti ini, penyayang, pengasih gitu ya. Dan di kartu ini tuh tergambar dia ini ingin selalu di dekat kamu. Kamu memberikan kenyamanan, kesestabilan pada jiwa raganya. Energinya dia nih jika saat ini ya teman-teman dalam kondisi yang baik-baik saja gitu ya, misalkan hubungannya lagi nggak kenapa-napa ya, tapi iseng-iseng nih dapat video ini nih, orang ini ya guys, dia mungkin terbilang pendiam, cuek, kayak nggak ngerasa ngebalas respon sayang dari kamu gitu ya. Dari kartunya kan kelihatan ya dia membelakangin, dia ini merasakan kebahagiaan, rasa syukur memiliki kamu tanpa berkata-kata atau memuji banyak hal yang baik dari dirimu gitu loh ya. Dia nggak memuji kamu, tapi ini adalah perasaan ungkapan dia ya, energinya seperti itu, dia bahagia. Jika kalian saat ini berjalan pada hubungan yang ada trouble ya, ada masalah gitu, tapi masalah apapun, hadirnya kartu ini menandakan bahwa sebetulnya dengan diamnya dia, cueknya dia gitu ya, nggak bertanya, tidak merespon, mungkin mungkin kamu ngerasa banyak kekurangan pada diri dia, termasuk pada kekurangan dia dalam berkomunikasi ya.
Ini orang energinya itu ingin mendambakan sebuah hubungan yang sehat dan bahagia. Jadi bukan ngomongin tentang finansial ya, tetapi selalu ada menjadi temannya sehidup sematinya ya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, susah gitu ya, dalam setiap kondisi kamu tuh adalah teman terbaiknya yang dia inginkan, yang dia harapkan ya, jadi temannya gitu loh. Dia nggak membutuhin sosok A, B, C, D, tapi dia butuh kamu ya sebagai penenangnya dia, ya dan dia ngerasain itu. Dia ngedambain itu dari kamu dan dia juga mungkin berharap ya di kartu ini, kamu memiliki kekuatan perasaan yang sama seperti dia, menjadi tempat, dan selalu memberikan kebahagiaan kepada dia. Jadi kamu tuh nggak tanpa embel-embel, nggak tanpa syarat, tapi benar-benar mencintai dia dengan seperti apa yang dia pikirkan. Selama ini dia inginnya seperti itu, ya. Oke, di kartu selanjutnya ada di Five of Wands, di mana energi dan pikiran dia nih, jiwanya dia nih ya saat ini sama kamu tuh juga kayak ngerasa nggak tenang banget batinnya ya. Batinnya nggak tenang, pikirannya terusik ya. Ada konflik mungkin ya di dalam batin dia tentang beberapa hal di dalam perjalanan hubungan kalian. Dia pengen berargumentasi, mungkin juga saat ini dia tidak melakukan hal tersebut karena dia takut kehilangan kamu, takut kamu tersinggung, tersakiti oleh ucapannya karena memang kondisinya dia lagi betul-betul lagi ruwet ya, resah, gelisah tentang keinginannya dia untuk hidup bahagia bersama dengan kamu, tapi ada kendala nih di kamunya yang nggak bisa sepemikiran dan sejalan dengan keinginannya dia. Pengen marah dia sama kamu, pengen komplain, pengen berargumentasi tentang tujuan hubungan kalian. Sebetulnya dibentuk harusnya kamu jadi tempat dia senang, bahagia gitu ya, yang bisa meredakan kelelahan, kecapeannya dia di luar ya, dan tempatnya bahagia kembali adalah bersama dengan kamu. Tapi di sini tidak seperti apa yang dia pikirkan, yang dia inginkan, nggak sejalan dengan apa yang ada di dalam hubungan ini. Kamu berbeda dengan dia, ternyata seperti itu yang dia saat ini sedang ngerasain ya secara energi. Ada emosi sekarang teman-teman di Five of Wands, tergambar dalam kartu ini ada pikiran dan jiwanya yang membuat fokusnya pecah berantakan karena kamu kok nggak seperti harapannya dia ya gitu. Adanya keinginan mengenai apa yang sangat dia inginkan nih darimu, yang tidak kesampaian, yang tidak yang kayaknya susah banget didapet dari kamu. Dia udah ngejelasin tapi kamu kayak nggak ngeklik, kayak nggak paham apa yang dia inginin gitu ya. Di sini dia juga, meskipun ya berseberangan lah ya pemikirannya dengan kamu, tapi dia sangat ingin sekali mendapatkan kamu gitu. Jadi kalian misalkan sudah nikah nih, dia pinginnya kamu gitu loh. Kalau misalkan kalian sudah masih pacaran, dia pinginnya kamu gitu loh. Tapi kamu di sini kayak ngeresah, kayak nggak percaya dengan sikapnya dia gitu ya. Ini yang mengusik dia. Kayak kamu semakin berubah di sini. Ini yang membuat emosinya terganggu. Kamu ada perubahan, kayak sering apa ya, kayak bikin dia selalu berunek-unek. Apa ya, kayak sikap kamu itu kayak menimbulkan unek-unek gitu di hatinya dia, keluar kata-kata mutiara lah yang pengen dia ungkapin ke kamu. Yang dia inginkan adalah sebenarnya kamu bisa takluk sama dia, bisa nurut dengan dia ya, seperti apa yang dia inginkan sebelumnya di kartu Ten of Cups. Dan di sini aku juga ngelihat dengan kartu ini, dengan ini dia juga mau kamu berjuang dan sabar nih ya, bisa berjuang dan sabar dalam perjalanannya di hubungan ini dengan dia. Seperti itu ya, agar bisa berhasil menempuh tujuannya gitu ke depan. Dan di sini dia kepingin kamu ya sepemahaman dengan dia, seperti itu ya. Lalu beralih ke Three of Cups. Ada apa di Three of Cups di sini energinya dia? Dia apa ya, berenergi kuat sebenarnya, ingin banget ya adanya kerjasama gitu dengan kamu.
dalam sikap, dalam perasaan ya, kondisinya dia bisa seirama lah dengan dia, bisa sepemikiran dan juga nampaknya dia ingin sekali mengajakmu, apa ya, kayak, ya intinya mengajakmu untuk melanjuti hubungan ini gitu ya. Terus walaupun mungkin ada banyak perdebatan, ada banyak argumentasi yang nggak klik antara kamu dengan dia. Di sini dia kepingin kamu bisa sejalan, sepemikiran. Dan di kartu ini, di hubungan ini, jika ada kejadian hal-hal yang kurang menyenangkan, dia pinginnya kamu tuh support gitu ya. Support dia aja udah. Kamu jangan fokus ke hal-hal yang mengganggu pikiran kamu, yang mengganggu fokusnya kamu untuk jadi teman, jadi tempat untuk dia melepas lelah, untuk dia berbahagia dalam kehidupan ini. Ya, apalagi dia memang sangat percaya bahwa setelah mendapatkan kamu, hidup dia akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Mungkin dia sebelumnya kesepian, menderita, tapi adanya dengan kamu di sini, dia kepingin kamu fokus gitu ya, ngebahagiain dia tanpa memandang masalah dia atau masalah yang terjadi di luar kalian, seperti itu ya. Jangan terpengaruh gitu ya, jadi tetap kamu berkasih sayang dengan dia, dia gitu ke kamu, kamu juga seperti itu ke dia, maunya kayak gitu, jadi membalas. Jadi kamu pada gambaran kartu ini sih kayak ngelihat apa ya, melepas, dia tuh pingin kamu melepas segala problem yang menghambat hubungan ini. Ya mungkin memang aku lihat juga di kartu Five of Wands-nya dia ada salah sih di sini ya. Mungkin dia berargumentasi yang kurang baik, jadi memancing amarah kamu, memancing emosi gitu ya, yang terpendam. Akhirnya ada perdebatan antara kamu dengan dia. Dan di sini dia juga kayak udahlah ngelepas gitu ya, memaafkan. Mungkin juga namanya manusia ya, kadang bisa ngontrol hati, kadang juga nggak bisa karena keadaan di sekitar juga mendukung untuk melakukan suatu tindak yang kurang baik ya terjadi. Oke, Three of Cups lanjut ya. Kamu tempatnya dia mencari kesenangan dan mendapatkan kegembiraan ya. Tempat sharing, tempat berbagi, sukacitanya dia itu adalah di kamu. Dia nggak pingin kamu nggak terkontaminasi lah dengan hal-hal yang buruk gitu. Jadi dia ingin kamu tidak terpapar oleh hal-hal lain di luar hubungan kalian lah ya gitu, yang bikin bisa berantakan. Dia butuh support kamu, dan melalui kartu ini pun juga sikapmu di sini sangat membantu gitu ya, karirnya dia, sangat membantu di perasaan jiwanya dia tuh ya, pikirannya dia jadi baik, jadi bagus, jadi membantu karirnya jadi bagus gitu ya. Lalu ada Eight of Wands, energi dia nih. Nah, di kartu ini mungkin kamu sama dia saat ini memang aku rasa memang dia sayang banget loh, sumpah ya. Ini kartu yang luar biasa sih. Dia tuh selalu kepingin deket sama kamu, selalu kepingin apa-apa bareng kamu ya. Bahwa kartu ini tuh kamu adalah pelepas daganya dia ya, sosok yang dia inginkan sejak lama. Dia sayang banget sama kamu dan ini juga selalu kangen terus kalau dia ngejauhin kamu nggak terlalu lama gitu, bahkan lama ini bikin dia nggak kuat ya, jauh-jauh atau lama-lama dari kamu. Dia memang orangnya agresif nih dan ada nafsunya juga gede ya, dan dia juga sangat mendambakan kamu karena kamu adalah pasangan yang ideal untuk diri dia. Kamu mampu mensejajarkan, menyamai energi dia, dan dia sangat seneng gitu loh ngabisin waktu bersama dengan kamu. Di dua kartu ini seperti itu ya gambarannya, dia seneng banget gitu loh kalau deket sama kamu. Dia bisa bersukacita, bisa cerita tentang banyak hal yang dia rasakan dalam hidupnya, dalam kesehariannya, dalam pekerjaannya. Mungkin dia pulang kerja suka ngadu, suka sharing, atau mungkin dia dapat pujian atau dia dapat hinaan, dia suka sharing ke kamu ya. Dan di hubungan ini dia sangat puas gitu loh ya memiliki kamu, dan dia juga kayak selalu kecanduan gitu ya, pinginnya terus-terus dibahagiain dari kamu gitu. Nah, jadi kalau sikap kamu berubah, ucapan kamu berubah guys, ini akan mempengaruhi pikiran atau jiwanya dia gitu. Jadi
kamu tuh bener-bener berpengaruh lah ya, ucapannya, tindakannya, pengaruh banget buat dia. Apalagi kalau kamu sampai membantu di sini secara, finansial ya, wah, tapi aku ngeliatnya di sini nggak ada uang ya. Jadi energi dia memang real, dia kepingin punya teman, kepingin kamu gitu ya. Dan di energi ini dia capek gitu, jadi tempatnya kamu gitu ya, kembali untuk mendapatkan energi yang positif tuh dari kamu. Makanya dia senang banget cari kamu. Kamu responnya enak ya, etikanya baik, itu yang membuat diri dia tuh selalu berhasrat, selalu ingin dekat dan kangen kamu terus. Kamu bisa memperlakukan dia dan membahagiakan dia dengan ya seperti yang dia inginkan. Tapi nih teman-teman, ada Ten of Swords ya dengan The High Prince ini ada masalah nih di energinya dia belakangan ini terganggu. Ya, ada sikap kamu yang mungkin belakangan ini tidak memberikan respon yang cukup baik gitu ya terhadap diri dia, sehingga hasratnya kayak mulai menurun ya, dan terbaca oleh dia gitu. Ada apa ya, apa kurangnya aku gitu ya dalam memberikan kasih sayang kepada kamu. Ini dia ngerasain hal seperti itu ya, dia bersuujon, dia berpikiran buruk atas sikapmu, mungkin juga ucapanmu, atau mungkin kamu mengabaikan tanda-tanda cinta dan sayang dari dia karena mungkin kamu ada rasa kecewa di sini terhadap dia. Emang orangnya diem ya, cuek, cuek banget dan nggak pernah ceritain tentang masalah kehidupan dia, apalagi dia mungkin belakangan ini bareng kamu tapi nggak pernah cerita kalau dia ada masalah. Sebenarnya dia udah terlanjur banyak ini ya, banyak banget sharing tentang permasalahan kehidupannya dia, jadi dia ngekip sekarang-sekarang itu untuk ngehindarin kamu supaya kamu tuh nggak bosen, nggak jenuh, nggak stres, nggak sebel sama dia, makanya dia keep. Dia nggak tahu nih kalau kamu mungkin berubah karena hal itu atau memang karena hal lain, tetapi dia ngerasain kamu agak berbeda sekarang-sekarang ini dan membuat energi dia kayak lemah, kayak mulai ngerasa nggak enak hati dan banyak pikiran gitu ya, dan ada perasaan kayak putus asa, capek hati, pikiran ya, mulai males-malesan buat ngehubungin kamu, buat ngeganggu kamu ya. Biasa mungkin dia seneng ya ngobrol sama kamu, tapi belakangan ini dia nggak lagi kayak gitu ya. Dan sikap kamu ini memberikan energi kemalasan pada dia untuk melakukan usaha yang positif ya di hubungan kalian. Di Ten of Swords di sini aku sih ngeliatnya komunikasi dari, dia yang nggak dapat respon yang baik dari kamu ya, jadi kayak nggak diperdulin sama kamu. Jadi dia kayak udah nggak percaya diri lagi, udah kayak males lagi buat hubungin kamu, kayak udah males buat, nanya-nanya kenapa sih kamu mungkin belakangan ini kamu kan sering ribut ya sedikit-sedikit, banyak konflik, kayak paham gitu arahnya kemana kamu ribut itu, pengennya mungkin diladenin tapi dianya udah capek gitu. Sebenarnya dia nggak pingin kamu tahu tentang masalah-masalah dia aja gitu ya, tapi intinya dia sayang banget sama kamu, tapi dia ngelakuin untuk nutup-nutupin tuh bukan karena dia nggak sayang sama kamu atau memang mau ninggalin kamu, nggak ada, cuman dia nggak mau ngerepotin kamu. Dia inilah bentuk cinta dia yang sekarang udah bener-bener cinta banget sama kamu, yang dulu mungkin apa-apa ngomong, apa-apa curhat, ngadu, mengeluh, tapi semakin lama cintanya semakin naik volumenya ya, semakin tinggi. Akhirnya dipengaruhi dengan beberapa kondisi yang ada di luar yang menyebabkan dia jadi kayak gitu. Dia kepingin dihargai, dihormati, dinilai bagus sama kamu, jadi dia mulai ngekip semua segala sesuatu yang jelek-jelek di dalam perjalanan dia di pekerjaan, di kehidupan dia sehari-hari, sehingga dia banyak kesannya banyak rahasia atau yang dia sembunyikan dari kamu. Jadi kamu tuh ngerasa dia banyak menyembunyiin sesuatu yang nggak bener gitu ya, dan dia ngerasain gitu. Oh, dia ngerasain karena akhirnya males kan kamu kayak gitu, akhirnya dia sudah mulai sedikit sekali menghubungi kamu dan bertambahlah keyakinannya nih kalau energinya vice versa di kamu, ngerasa wah bener nih ada apa-apa sama dia, padahal sebetulnya dia nggak mau aja cerita tentang kondisi yang memang sebetulnya nggak baik-baik aja di dalam kesehariannya dia gitu. Dan di sini dia udah kayak ah biarin aja lah, kalau memang kamu sayang pasti kamu akan mengerti gitu ya. Dia nggak mau menerangkan tentang bagaimana kondisi jiwanya saat ini, saat kamu mungkin berpaling atau nggak memperdulikan dia ya. Dan sebetulnya di awal kan pengennya hubungan ini sehat, kamu selalu ngedukung dia, pokoknya fokus di dia aja, jangan sampai kamu tuh ke track atau ke
pengaruh dari hal-hal yang ada di luar hubungan kalian, tapi ternyata nyatanya enggak, dia ngerasain kamu berubah. Dan aku lihat di sini di High Prince di sini menggambarkan hubungan kalian menjadi dingin dan kehilangan hasrat antara dia ke kamu, malas kamu ke dia juga begitu ya, hilang hasrat. Yang pada kebenarannya sebetulnya dia sangat tidak kuat nih guys ya, tidak kuat gitu loh, dia sampai tumbang ya, menahan hasrat dia ya untuk seperti biasa berkasih sayang, melakukan komunikasi, tapi dia ngerasa nggak diperduliin, kayak nggak penting gitu. Jadi dia kan kerasa ya sama dia, sama jiwanya, ke batinnya nangkep gitu sesuatu yang berubah dari kamu. Dan sejak perubahan sikap kamu memberikan respon yang membuat dia akhirnya pasif ya, karena merasa terabaikan dan ngerasa lebih parahnya lagi nggak dihargain dianya gitu, karena mungkin kekurangan dia atau dia banyak kelemahan, jadi overthinking kan, karena dia selama ini kan sering curhat nih, dia banyak-banyak masalah, punya banyak trouble, akhirnya apa, overthinking, khawatirnya kamu nuduh dia karena hal tersebut, lemah gitu ya, jadi dia ya beralibi lah. Ya merasalah tidak dihargain gitu, ngerasa batinnya tuh baper ya, dan seperti menyimpan rahasia. Akhirnya apa, di sini dia kayak pura-pura tegar padahal dia sebenarnya lemah tanpa kamu. Pura-pura diam padahal dia sangat kangen, menyimpan kerinduan dan pingin seperti biasa. Seperti dulu mungkin ya, kalian berkasih sayang, saling support, dan ini yang dia inginkan. Kok sekarang kamu sering memperdebatkan, kenapa sih kamu cuek, kenapa sih kamu lambat, kenapa sih kamu diem, padahal dulu nggak seperti itu. Makanya dia khawatir dengan keadaan kamu saat ini yang membuat dirinya dia juga akhir ini belakangan ini jadi berubah sikapnya ya, jadi perhatiannya juga ikut berubah karena dia ngerasa ya harus melakukan perubahan, orang udah nggak dihargai kok, udah nggak disayang sama kamu, kayak begitu ya. Akhirnya pasif dan lama-lama hilang ya kebersamaan, sering hangout, sering ngobrol, sering duduk berdua, sekarang udah nggak ada lagi karena ngerasa udah nggak nyaman lagi sama kamu ya, kayak gitu. Itu energinya dia ya guys ya. Dan overall ya aku lihat di sini energi di keenam kartu yang di atas ya, jangan di bawah ya. Aku mau ngambil tarikan energi bahwa sosok ini tuh sebetulnya nggak mau kehilangan kamu ya, nggak mau nih. Meskipun dia cuek, dia tuh sayang sama kamu. Ini ya, overall ya, secara rangkumannya, ini jiwanya dia. Tambahannya aku, bahwa sebetulnya dia nggak mau, tapi dia berusaha untuk menjadi seperti apa yang kamu inginkan, tapi ternyata juga salah. Ekspresinya terlalu ceria salah, terlalu perhatian salah, jadi kemana-mana. Jadi perhatiannya dia ke dunia luarnya juga, selain kamu. Ini juga akhirnya menarik konflik, menarik kecemburuan, argumennya jadi berbeda lagi. Jadi kamu sering jelek nih berpikirannya tentang dia ya, jadi dia mulai tersinggung, akhirnya marah. Kembali lagi baik karena mungkin dia memang secara utuh ya tidak bisa melupakan kamu, tidak bisa menjauh dari kamu. Dan aku ngeliat di sini seseorang ini bersikap demikian karena apa ya, kalau aku lihat kamu nih berubah gitu, dan memang sih ya, kamu pasti berubah karena dia orangnya dingin sekarang ya kan, cuek, dan kamu mungkin juga salah paham dengan sikap dia yang terlalu baik kepada rekan kerjanya atau siapapun yang kamu temui, dan kamu melihat dia akrab banget, tapi sedangkan sama kamu dia nggak terlalu seperti itu ya, dan kamu beranggapan mungkin jelek ya, beranggapan dia ada yang lain gitu ya, dan kamu juga salah sih. Karena mungkin ya namanya hubungan ya, ada saja ya salah satunya mungkin yang nggak kuat nahan ujiannya, mungkin dia terlalu banyak digandrungi oleh orang-orang kebanyakan ya, tua muda baik lawan jenis pada seneng gitu sama dia, dan energi dia di sini bener-bener kayak duh kamu kenapa lagi sih gitu ya, pasti ada sesuatu yang bikin kamu curiga, cemburu akan tindakan atau sikap dia kepada orang lain yang membuat dia akhirnya berubah. Di sini dia banyak diem, malahan nggak bener ya, keluar diem, ke kamu diem, dia juga banyak dijauhi oleh rekan-rekannya ya, banyak yang menghindar dari dia, mungkin juga ada konflik ya, ini karena dimulai dari
perang dengan kamu, entah ini perang batin ya. Dia mungkin juga protes atas diri dia juga yang banyak kekurangan, yang banyak mungkin tidak nyambung sama kamu, pada akhirnya dia banyak merubah diri, akhirnya menjauhkan dia dari orang-orang yang dia inginkan, atau mungkin rekan-rekannya yang mungkin tempat dia juga berbagi cerita, hangout gitu ya, dalam keadaan mungkin udah capek, terus kalau ada masalah bisa sharing, ini nggak ada, semua pada pergi, dan akhirnya berubah lah dia sekarang, banyak jadi punya waktu yang aku rasa kayak waktunya tuh nggak pernah dia pakai untuk keceriaan, tapi kayak ngerasa selalu kesepian aja ya, kayak banyak konflik lah batinnya, jadi begini salah begitu salah, jadi dia kikuk mau ngelakuin apa ya, karena ini juga berkaitan dengan kamu dan dia nggak mau ngelanggar atau menyakiti kamu. Tapi lama kelamaan ya akhirnya dia banyak diem sekarang ya, setelah banyak mendapatkan apa ya, kayak pertentangan dari kamu, jiwanya ini mulai kayak melindungi dirinya untuk merubah sikap ya, dan banyak menjaga jarak dengan orang lain, bahkan juga dengan kamu. Ngaruh banget pokoknya sikap kamu, makanya kamu harus fokus nih, dia kan inginnya gitu ya, hubungannya sehat, kamu fokusnya ke dia aja, jangan ke yang lain gitu. Akhirnya apa? Dia terpengaruh dari sikapmu dan berubah lah ya, sekarang banyak berubah dia. Dan kita lihat di kartu chariot ya teman-teman semuanya seperti apa. Kita lihat di sini semenjak kamu berubah sikap sama dia nih ya, banyak seperti kayak nyembunyiin sesuatu. Di sini ada di chariot sini memberikan gambaran di hubungan kamu dengan dia ini sekarang semakin dingin. Ya, jadi 6 kartu yang di bawah ini hubungan kamu tuh udah dingin. Ya, dan dia di sini juga tidak bisa merubah kamu lagi di chariot ya, akhirnya dia punya keinginan untuk bisa merubah kamu, tapi di sini enggak, usahanya dia itu kayak sia-sia gitu. Dia ingin melakukan perubahan atas diri kamu seperti keinginannya dia, dan dia mau berusaha, ternyata masih saja tetap tidak membuat diri kamu berubah di sini. Kamu terlihat kayak ngejauh ya di sini ya. Banyak hal yang mungkin juga ya ini membuat kondisi dia akhir-akhir ini banyak diem atau berubah jadi pendiam. Ya di chariot di sini juga aku ngeliat karirnya udah mulai bermasalah nih, nggak fokus karena banyak pikiran. Itu benar-benar terjadi loh. Benar-benar terjadi saat kamu benar-benar marah dan menjauh dari dia, ini berdampak pada karirnya atau pada usaha dia. Jadi dia udah nggak mulai tampil di muka umum, dia mulai takut untuk tampil, untuk gaul sama orang lain, takut kamu cemburu ya, salah paham lagi, akhirnya dia mengurangi banyak kerjaan yang yang banyak memberikan ruang jumpa dengan lawan jenis ya, dia banyak mengurangi hal tersebut dan mempengaruhi penghasilannya dia, mempengaruhi hokinya dia gitu ya. Jadi dia kayak nggak banyak orang yang mau ngajak dia karena dia menutup diri, lama kelamaan kayak kehilangan banyak kesempatan, dan ini bikin dia redup gitu ya, bikin dia redup, dia banyak tidak dikenal orang dan banyak menyangka dia punya masalah apa gitu ya, mungkin ada konflik sama kamu, mereka udah pada gosip ini kamu sama dia tuh kayak ada masalah, jadi dia tuh kayak begitu sekarang. Dan di sini dia mulai ada banyak pikiran sekali karena harus berbuat apa nih ya, jadi karirnya mulai goyang, finansial mulai berkurang. Dan saat ini dia menghayalkan atau mendambakan seperti dahulu lagi bersama dengan kamu waktu masih enak ya, masih happy gitu. Dia kepikiran masa-masa dimana kalian tuh sering bersenang-senang, berbagi cerita, berbagi pengalaman yang juga akhirnya jadi ilmu buat dia gitu ya. Tetapi gara-gara mungkin dia menutup diri, mengurangi untuk tidak membebani kamu, justru malah bikin hubungan kalian jadi renggang ya, banyak keanehan yang ditangkap mungkin dari kamu, dan ini yang membuat dia nyesel banget ya. Akhirnya sekarang dia memetik hasil dari perbuatannya dia yang selalu cuek, dan malah dia lebih dekat dengan teman yang lain gitu ya. Ya kan, jadi lebih dekat dengan teman yang lain, akhirnya dia kehilangan teman juga dan kehilangan kamu atau menjauh kamu dari dia, jadi kamu kayak udah nggak percaya lagi ke dia ya.
Dan dia sekarang sudah mulai mengalami keterbatasan finansial. Banyak pusing saat ini teman-teman di dua kartu ini, di High Prince dan Nine of Pentacles. Di sini ada High Prince juga ya. Kalau yang di sini mungkin banyak menyembunyikan sesuatu ya, keresahan, kegelisahan yang nggak diucapin, nggak diungkapin ke kamu unek-uneknya. Karena mungkin juga dari kamu sikapnya yang seperti itu, tapi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa terus terang, mau komplain, mau ya mau emosi ke kamu, jadi dia simpan semuanya di dalam hati. Dan di High Prince yang ini, di sini justru dia kayak banyak pikiran ya, banyak pikiran dan juga nyari solusi dari permasalahan di antara kamu dengan dia gitu. Dan dia juga memang lagi butuh uang sebetulnya sekarang-sekarang ini untuk modal pekerjaannya. Di sini mungkin ya dia punya tambahan atau punya kerja sampingan yang membutuhkan dana. Dia lagi kepikiran, akhirnya fokusnya terpecah. Dia cari di sini kan ada orang yang sangat disiplin dalam pekerjaan, orang yang sangat kuat dalam pekerjaan, tapi dia fokusnya pecah gitu ya. Ada hitam, ada putih, pecah ya. Jadi nggak dapat pemikiran penuh. Jadi kamu nggak terlalu dipikirin dan kerjaannya juga nggak terlalu dipikirin. Jadi dia ini nggak dapat kedua-duanya, lambat di finansial dan juga lambat perbaikan hubungan di kamu. Dan di sini aku ngerasa juga dia susah konsentrasi ya, dan selalu saja mikirin kamu. Karena selama ini kamu banyak memberikan energi positif dan juga menyebabkan kerejekiannya dia bagus, tetapi saat ini kamu mulai berkurang perhatiannya. Yang sayangnya kamu tidak bisa lagi seperti yang dulu, yang mana mungkin dia banyak menikmati kesenangan, kebahagiaan, dan kamu selalu mengutamakan kebahagiaannya dia. Dan sekarang mulai berkurang, membuat dia tuh jadi banyak pikiran ya, jadi sering bertanya salahannya apa, dosanya apa gitu. Yang mana yang ya pokoknya bingung dia dengan cara apa ya buat ngebaikin kamu lagi. Dan aku lihat di sini dia udah kayak ya banyak pikiran lah intinya di High Prince ini ya, banyak menyembunyikan pikirannya ini. Udah mungkin kamu sekarang udah punya pengganti kah, atau mungkin kamu sekarang bagaimana A, B, C, D. Jadi berpikirnya kamu tuh negatif ke dia ya. Jadi gini, kamu tuh mikirnya mungkin di pikiran kamu dia banyak kekurangan, banyak kelemahan, dan juga mungkin jelek terus. Itu pikiran dia di sini ya, yang membuat diri dia sekarang tampak kurang bersemangat gitu. Terus kamu menjauh, itu yang bikin dia mungkin juga keras hatinya ya. Di sini ngerasa kamu menjauh gitu ya. Kamu sudah mulai cuek di sini dan ngerasa kayak udah deh ya, udah mulai banyak perubahan. Dan dia sebenarnya bingung banget dengan kondisi kamu nih yang udah berubah nih. Dia mau ngelakuin pendekatan tapi dia udah pernah usaha dicuekin gitu ya, udah pernah ngomong tapi kamu kayak nggak percaya. Jadi dia bingung sekarang mau bagaimana nih. Terserah kamu aja deh gitu ya. Akhirnya apa? Dia nyuekin kamu ya, sekarang diem. Tapi sebenarnya bukan diem dia nggak sayang, tapi gelisah, bingung gitu mau ngelakuin apa di Two of Pentacles. Nggak tahu nih mau ngelakuin apa ya, kamunya nggak ada perubahan terus gitu, nggak percaya sama dia. Akhirnya mungkin dia saat ini ada masalah finansial, dia sempat cerita mungkin sama kamu dia lagi ada masalah. Dan mungkin kamu juga berpikirnya tuh kan habis nyakitin aku, habis bikin aku sedih, akhirnya kamu dibalas sama Tuhan juga. Itu salah ya pemikiran kamu ini. Dia nangkep loh, nangkep kamu pasti bicaranya kayak gitu ya di sini. Makanya sebetulnya bukan karena itu, karena memang energi kamu itu memberikan dampak yang positif di diri dia, buat semangat dia cari kerja, cari uang gitu ya, semangat dia bergaul, menyebabkan percaya dirinya bertambah, menyebabkan diri dia jadi terkenal. Itu karena energi dari kamu yang sering manjain dia, yang sering support, yang sering banyak memuji. Akhirnya tumbuh rasa percaya diri yang besar, yang over ya. Dan dia merindukan hal itu lagi. Makanya energi dari kamu itu benar-benar mempengaruhi dia, dan dia percaya banget lagi sama kamu karena dia ngerasa memang kamu itu punya kekuatan batin, kekuatan pikiran, bahkan semua tepat apa yang kamu ngomong. Makanya dia ngerasa malu gitu ya. The High Prince di sini dia nggak bisa ngembangin ilmunya, dia nggak bisa ngembangin kreativitasnya karena ngerasa malu sama kamu gitu ya. Karena mungkin selama ini dia sudah banyak diberikan kesempatan kerja yang enak dari kamu atau banyak dibantu
Oke, ini disclaimer ya teman-teman ya. Ini tidak semua orang bisa resonate ya. Disclaimer bukan untuk personal. Ini yang sedang dia rasakan dan kondisinya setelah kamu menjauh, dia kebingungan. Ya, dia mau melakukan usaha tapi udah pernah dicuekin, dia tidak ngelakuin usaha, dia takut banget di sini ya kehilangan kamu. Karena di sini ada energi kemelekatan pada diri dia masih berhasrat, dia masih punya nafsu yang besar sama kamu karena memang cintanya ini ya masih gede, jadinya dia masih ada hasad, masih ada nafsu sama kamu dan dia takut kehilangan, dia bingung di sini. Ada kartu di sini di devil ya, oh, dia menunduk, dia memegang kepala, dia pusing gitu ya, dia menutup telinganya, dia nggak mau denger kamu ngomongin apa tentang dia, kejelekan dia, kekurangannya dia nggak mau denger lagi dari kamu dan dia juga nggak mau baca lagi dari WhatsApp atau mungkin email kamu, tapi dia pingin kamu percaya bahwa cintanya besar banget sama kamu, energinya sangat, tidak mungkin dia ngelepasin kamu, tidak bisa, dia jauh dari kamu, dia selalu butuh kamu, kapanpun dia selalu butuh kamu. Dan saat ini dia tidak bisa berusaha apa-apa ya dengan kondisi kamu yang menjauh dan semakin cuek, yang dia mungkin saat ini di dalam batinnya berkata kamu boleh pergi dan kamu akan kembali kapanpun, dia akan siap mendengar dan menerima kamu kembali. Ya karena selama ini yang dia inginkan, yang dicintai adalah kamu, dan ini yang mungkin teman-teman harus tahu ya. Dia itu sebetulnya kalau sama kamu tuh nafsuan gitu ya. Sama kamu tuh kayak ya energinya nyaman, ngeklop, ngeklik, rasanya nyaman banget sama kamu itu ya. The Devil di sini kemelekatan yang cukup tinggi dan ini panjang bakalnya teman-teman. Ya, di akhir dari pembacaan kita dapat kartu The Devil nih, bakal nampaknya ini akan berkepanjangan, jadi lama selesai konfliknya. Kamu menjauh, dia sangat keras pokoknya ya, pokoknya kekeh, dia nggak mau kehilangan kamu. Dia mungkin akan sesekali mengganggu kamu, dan The Devil di sini juga mengkondisikan dia lagi pusing, stres ya. Pokoknya ingin bertahan dengan kamu. Di sini juga dia nggak tahu harus ngelakuin apa. Terlihat di kartunya juga di sini kayak dia itu udah nggak bisa melakukan sesuatu apapun yang bisa menarik kamu untuk kembali lagi ke dia. Tapi dia ngerasa yakin banget kamu memiliki hasrat yang sama seperti dia, masih saling membutuhkan. Tapi untuk kali ini dia memberikan kesempatan untuk kamu menenangkan diri. Gitu ya. Jadi di hubungan ini aku rasa memang teman-teman paling tahu konfliknya apa. Apakah dia di sini sudah punya anak dan ini baru ketahuan sama kamu, dia seorang yang sudah memiliki anak dan kamu mungkin sempat kecewa di sini bertengkar ya. Dan ini yang membuat dia mungkin ketakutan gitu ya. Dia menyembunyikan mungkin hal tersebut dari kamu sebetulnya untuk kebahagiaan antara dia dan kamu ya, kamu tidak terkontaminasi dengan masalah dia. Ternyata harus ketahuan ya. Dan apa yang terjadi adalah dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Semua mungkin yang dia sembunyikan udah ketahuan, dan mungkin juga kamu ngerasa kecewa dengan tindakan dia yang menyembunyikan hal tersebut ya. Hal yang paling penting gitu ya, tuh dia bisa ya nyembunyiin dari kamu, dan ini bikin kamu kecewa dan diem sama dia. Padahal sebenarnya dia melakukan semua itu, dia takut kamu menjauh, dia takut kamu tidak mencintai dia takut tidak seperti apa yang dia cita-citakan ya, menjalin hubungan dengan kamu, berbahagia bersama dengan kamu. Tapi pada akhirnya saat kamu tahu tentang kebenaran tentang diri dia, kamu menjauh, dan ini yang dia takutkan terjadi. Oke, bisa narik kesimpulan nggak dari pembacaan tarot kita hari ini, bahwa sebetulnya apa yang dipikirkan ya oleh kita seorang manusia, sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang tidak baik, maka kita akan ada ketakutan, dan ketakutan ini akan memunculkan kebenaran ya. Kita akan memetik hasil dari pikiran kita. Jadi buah pikiran kita yang jelek, yang positif itu akan kita petik ya. Kalau kamu berpikir tentang yang negatif, maka yang dihasilkan adalah negatif. Nine of Pentacles yang dihasilkan dari usaha kamu berpikir juga usaha ya. Itu akan berdampak di dalam kehidupan kamu. Kalau mikirnya jelek terus, maka akan kejadian jelek. Kalau yang buruk gitu ya, ya benar-benar kesulitan di dalam hubungan atau dalam kehidupan. Tapi kalau selalu positif, oh mungkin dia menyembunyikan itu karena dia takut aku jauhin, oh dia takut aku nggak sayang ke dia lagi, oh dia takut gitu ya, itu positif
Tapi karena mungkin kamu rasa, dia selama ini tuh kan bener, ternyata dia punya yang lain. Jadi dia nggak bisa cerita terus terang nih. Mungkin dia pingin ada momennya nanti diceritain ke kamu, tapi waktunya belum tepat karena dia ngerasa lagi bahagia banget sama kamu. Three of Cups, lagi seneng banget sama kamu. Jadi dia kepingin yang senang-senang aja yang dia ceritain, yang dia tampilkan. Dan kamu tidak diberitahu tentang apa-apa yang ada di belakang dia yang dia sembunyikan. Sebenarnya semua itu untuk melindungi hubungan kalian agar terus sampai nanti gitu. Dan ternyata pikiran dia menarik energi negatif itu muncul lebih cepat dari mungkin yang seharusnya dia sudah mengatakan dengan terus terang, tapi kecepatan gitu ya, karena energi ini yang membuat dia selalu gelisah. Ada perubahan dari kamu, mungkin kamu juga punya feeling yang cukup kuat di sini tentang dia, tentang siapa sih dia ini, kenapa sih dia ini, ada apa sih dengan dia ini. Akhirnya ketahuan ya, tanda-tanda cinta dari dia diabaikan karena kamu juga fokus pada kesalahan-kesalahan kecil yang mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya yang dia sembunyikan. Akhirnya seperti ini. Dan mau tahu gimana perasaannya, dia lagi kangen sama kamu. Dan dia butuh kamu lagi seperti dulu dan tetap mau pengen kayak dulu, hubungannya sehat gitu. Dan hingga detik ini dia masih belum rilis, dia masih belum bisa melepaskan kamu secara energi. Dia masih butuh kamu, masih ingin ya bersenang-senang, membahagiakan kamu, dan kamu juga begitu ke dia. Yang dia inginkan adalah hal yang pernah kalian lewat ini terjadi lagi. Dia rindu dengan semua itu, tapi dia bingung menjelaskannya ke kamu karena nggak sepemikiran gitu dengan apa yang diinginkan oleh dia. Oke? Di sini ada racing dari zodiak Gemini, ada Leo, ada Cancer, ada Sagittarius, Aquarius, Cancer, ada Cancer, lalu ada Cancer lagi, ada Virgo, Gemini, ada Capricorn, dan ada Capricorn. Dan guys, seperti itu. Kita lihat apakah di sini ada inisial nama dari kamu atau nama dari si dia. Seperti ini ya guys ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. See you dan sehat selalu ya guys ya. Tetap jangan berpikiran negatif, ntar kejadian apa-apa yang kamu nggak inginkan ya. Dan selalu doakan kalau memang kamu mencintai dia ya, nanti juga ada jalannya, atau mungkin ini adalah doa kamu yang sering kamu panjatkan sehingga terbukalah semua apa yang menjadi kegelisahan kamu, dan tahu deh semua apa sih bentuk yang saat ini sedang dia alami yang tidak diceritakan ke kamu, yang setiap hari jadi rasa penasaran kamu dan akhirnya terbuka ya, seperti ini. Oke, see you, bye-bye. Mohon maaf lahir dan batin jika ada yang menyinggung perasaan. Dah.